Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yu'ribu bihal lisan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal jan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi masabihil dhalam wa ashabihil qadatil allam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighun amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Al-ayah. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Al-haditsu aw kama qala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Jihad Jambi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain dari Paskas Jambi, pasukan amal soleh, dan PSJ Jambi, pejuang PJS ya, PSG pejuang subuh Jambi, dan infak beras. Kita hadir di sini atas fadl minallah, atas karunia dari Allah. Secara hakikat sama sekali tiada daya dan upaya untuk kita bisa bersama berkumpul di sini. Maka dari itu ulama menganjurkan salah satu obat untuk menghilangkan riya adalah selalu mengingat bahwa tanpa haulun dan kuwatunnya Allah, jangankan untuk berjalan ke masjid ini, mengangkatkan kedua tangan saja untuk takbiratul ihram kita tidak akan sanggup. Saya ingat sebuah cerita. Seorang anak mondok, tatkala mondok, sang ayah menjenguknya. Lalu si ayah bermalam di pondok itu. Di tengah malam, karena sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas si ayah untuk bangun malam tahajud, maka dia pun bangun. Lalu dia membangunkan putranya. Tatkala mereka selesai tahajud,
Si anak berkata, "Ya, alangkah beruntungnya kita ya. Kita dapat bisa bangun malam untuk qiyamul lail, untuk tahajud. Tapi mereka kawan-kawan saya itu kok enggak bisa bangun malam." Apa kata bapaknya? "Nak, niat hati mau jemput kamu agar kamu bisa menyambung perjuangan ayah. Tapi rupanya kamu belum mencapai itu, nak. Ketahuilah, nak, kita bangun malam belum tentu kita lebih baik daripada mereka yang tidur, nak. Boleh jadi mereka yang tidur tadi bermimpi Rasulullah SAW, sehingga mereka lebih mulia daripada kita ini, nak. Maka jangan pernah ada terbersit di hati kita di saat menjalankan ibadah yang dikaruniakan Allah ini bahwa kita lebih baik daripada mereka yang tidak melaksanakannya. Kalau memang kita ingin peduli, kita doakan. Mudah-mudahan mereka juga dapat karunia sebagaimana yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan ini jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam hadis dijelaskan bahwa salah satu tanda orang munafik di selain yang tiga. Dan kalau bicara dia dusta, kalau janji dia ingkar, ya kan? Kalau diamanahi dia khianat. Itu sudah familiar lah. Udah biasa. Itu tanda yang sudah tampak banget di kasat mata. Tapi kalau mau pengen tahu salah satu di antara lainnya lagi, sifat-sifat kemunafikan yang ada pada manusia ini, bahwa Allah tidak mudahkan ia untuk bangun salat isya dan subuh. Maka kita patut bersyukur. Mudah-mudahan adanya kita di sini pertanda dari Allah, walau kita tidak boleh menilai diri kita. Pertanda dari Allah, mudah-mudahan Allah tiadakan dalam jiwa kita ini sifat-sifat kemunafikan. Ya, sifat-sifat yang menunjukkan kepalsuan. Mudah-mudahan ini adalah semata-mata niat kita untuk saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Amin Allahumma amin. Jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhillau ibni Adam thalathah." Teman anak Adam itu 3. Teman manusia itu 3. Artinya kita disuruh milih nih. Silahkan, ini ada 3 temanmu. Kamu silahkan pilih dengan bijak. Mana yang menurutmu lebih baik? Wahidun alladhi yattabi'uhu ila qabdi ruhihi. Satu teman yang ngikut sampai ia dicabut nyawa. Siapa teman ini? Al-malu, yaitu harta. Saya pernah menyaksikan satu orang wafat, lalu tatkala dilepaskan pakaiannya satu persatu oleh ahli waris, rupa-rupanya baju kaos oblongnya, tatkala mau dilepaskan lengannya, itu tangannya agak kaku. Wallahu a'lam kenapa agak kaku, sehingga sulit keluarga mau melepas. Minta pendapat sama saya, gimana ini caranya jadinya? Sedangkan kita tidak boleh sampai menyakiti jenazah, tidak boleh. Walau jenazah tadi sudah tidak bernyawa, tidak boleh. Makanya waktu mengangkat jenazah pun harus pelan-pelan, tidak boleh kasar. Itu adab itu. Lihatlah, Islam mengajarkan luar biasa. Bagaimana mungkin kita akan mengkasari dan istilah katanya memperbuat sesuatu yang hina kepada yang hidup, sedangkan yang mati saja kita disuruh untuk berakhlak. Akhirnya apa? Akhirnya saya bilang, mau tidak mau, agar tidak menyakiti si jenazah, kita gunting.
baju, kaos, oblong yang bekas ketiak, yang ibaratnya sudah berpeta-peta, entah peta mana gitu. Istilah kalau dia punya mulut dia ngomong, hai manusia, you, I. Kalau kamu udah mati saya nggak bakal ngikut. Ini teman pertama manusia nih yang bakal ngikut cuman sampai kita dicabut nyawa. Kalau udah dicabut nyawa, selesai. Tidak ada satupun di antara harta kita yang bakal ngikut. Nggak ada. Loh, Ustadz, itu kain kafan itu kan oh, bukan. Itu bukan harta mayit. Kadang-kadang itu dibelikan oleh kerukunan kematian ya. Makanya minta maaf saudara-saudaraku fillah. Ayo kita maunya bersiap untuk mati gitu. Jangan kita kain gajah duduk, gajah berdiri, gajah nungging, tapi untuk kain kafan kita nggak punya. Lemari bagus-bagus di rumah, masya Allah untuk lari baju, tapi peti mati kita kayu yang 1 menit udah bolong dimakan tikus. Saya ingat satu almarhum Syekh Ali bin Syekh Abdul Wahab di Kuala Tungkal, masya Allah. Beliau luar biasa, teladan betul bagi umat. Jauh sebelum wafat sudah menyiapkan peti jenazahnya. Dan banyak yang enggak tahu, subhanallah. Saya salah satu orang yang dikasih tahu. Dari kayu tembesu, tahu tembesu? Ulin kata orang Banjar, jati kata orang Jawa. Yang istilahnya enggak mudah untuk digrogot. Lihat, subhanallah, orang alim saleh. Beliau mempersiapkan lebih awal. Kita apa gitu kan? Jangan-jangan nih pulang dari sini kita bikin nih. Nanti istri ngomong nih. Istri ngomong, loh bang, jangan dulu bang. Gitu. Buang perangai kata kita. La syawakalla, dah. Ini fakta. Al-mautu hak, mati itu pasti. Kenapa kita ragu untuk mempersiapkannya? Aneh. Hidup di dunia sementara semu. Kenapa kita mati-matian mempersiapkannya? Ini keunikan manusia-manusia yang kita tidak sama sekali memaham untuk hal ini. Akhirnya si jenazah tadi dipotonglah kaosnya, dipotong, barulah dilepas. Nah, ini teman pertama yang ngikut kita hanya sampai kita dicabut nyawa. Wathani, yang kedua, alladzi yattabi'uhu ila qabrihi, yang ngikut sampai dikubur. Dikubur cuman bukan liang lahat. Siapa? Al-ahlu. Kalau tadi al-malu, ini al-ahlu. Ahli keluarga, kerabat, handai taulan, jiran, kenalan. Nggak ada cerita. Jangankan cuman kenalan, jangankan cuman jiran, jangankan kerabat. Istri atau suami belum pernah ada sejarahnya yang mati suami, istri nangis-nangis. Aku nanti kalau suamiku mati, aku nak masuk ke liang lahat. Tidak ada. Secinta, sehebat apapun tidak ada. Allah, tidak ada. Yang katanya sehidup semati, bohong. Tidak ada. Sebaliknya begitu, istri mati, suami bilang aku gak bisa lagi berpisah dengan dia. Aku akan ikut ke liang lahat, bohong. Yang ada setelah dikubur kawin lagi. Suami kan gak ada iddah. Secara umum ya, kalau ada nanti secara khusus. Secara umum gak ada. Boleh secara umum, boleh kalau suami. Ya, tapi nanti ada khususiahnya yang secara khusus. Kalau istri kan ada iddah. Lihat, fenomenanya kan seperti itu. Fenomenanya seperti itu. Anak, kita pertahankan anak sebagai kawan mati-matian kita, gara-gara anak, gara-gara istri kita tinggalkan sembahyang. Ujung-ujungnya kita dikubur, dia cuma sampai di atas kubur. Pulang sudah rebutan sertifikat, rebutan gelang keroncong, rebutan mobil, rebutan tanah.
Maka watsalitsu alladzi yattabi'u ila mahsyar. Teman yang ketiga yang ngikut kita sampai ke mahsyar, ke hadratillah, ke hadapan Allah, di hadapan sidang Allah. Siapa? Al-amalu, amal kita. Maka apabila tiga ini benturan, memanggil kita, hendaklah kita bijak, minta. Makanya jangan kurang 17 kali kita minta petunjuk sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali dalam 17 rakaat. Ini gunanya apa? Wong kita sudah dapat iman kok. Barangkali ada yang nanya kan begitu. Kita sudah dapat iman, kenapa harus lagi minta petunjuk? Kita tahu jalan tapi belum tentu kan mana yang betul, mana yang berlubang, mana tidak, kan begitu. Nah, makanya kita minta petunjuk sama Allah jalan yang lurus agar kita nanti jangan belok-belok dan jangan salah. Kenapa? Lo mata kita ini bisa memandang si A berubah di hati. Nengok si B berubah di hati. Iya kan? Apalagi zaman seperti ini. Tradisi laki-laki itu memandang, tradisi perempuan suka dipandang. Allahu akbar walillahil hamd. Al-amalu, amal. Maka apabila tiga ini memanggil, tolong bijak-bijak kita. Misal harta memanggil. Bunyi tuh HP berdering. Ya kan? Lalu ada kawan ngetok assalamualaikum. Kemudian azan. Tiga nih. Nih kira-kira yang mana dulu nih kita iya kan nih. HP bunyi, kawan ngetok depan rumah, azan di masjid. Nih kira-kira yang mana kita dulu kan nih? Hah? Kita jawab azan. Pada kenyataannya HP diangkat, kawan dibukain, azannya ditinggalin. Jangan banget ke masjid, dijawab enggak? Tanda bahwa amal saleh yang dipanggil Allah untuk kita mendapatkannya, kita nomor 3 kan. Padahal ini nanti yang sanggup kita ngadep Allah. Maka kita minta petunjuk, minta bimbingan demi Allah. Tanpa bimbingan Allah dan Rasulnya kita nggak bakal bisa sembahyang subuh seperti ini. Wallahil azim. Makanya saya nggak muluk-muluk di pesantren saya punya target sama santi-santi saya. Targetnya cuma satu, Mas. Nggak muluk-muluk. Nggak ada setiap santi yang tamat dianggap tamat kalau bisa baca kitab kuning. Enggak. Santi yang tamat dianggap tamat kalau dia 30 juz Quran hafal. Enggak. Saya bilang cukup. Satu saja. Apabila engkau tidak dibangunkan subuh lagi, subuh bangun sendiri, sembahyang tanpa disuruh orang tua lagi atau gurumu lagi, maka kau tamat. Betul tidak? Coba sampean-sampean yang hadir punya anak subuh bangun sendiri. Zuhur datang ke masjid, asar datang ke masjid, isya. Mana kebahagiaan yang bisa kita cari? Biar punya harta benda, anak disuruh sembahyang enggak mau. Biar punya mewahan dunia, anak disuruh sembahyang enggak mau. Innalillah, berapa banyak curhatan orang tua gara-gara anaknya enggak mau sembahyang. Kan tanda bahwa kita sebenarnya enggak mau pengen masuk surga sendiri kan gitu. Ku anfusakum wa ahlikum narok, jaga. Ini minta maaf nih. Ini kita hadir di sini. Kita enggak nengok anak-anak kita. Lihat, bangun subuh udah online. Bangun nanti jam 7, jam 8 dia sudah online. Udah on sama dunia maya, bukan on sama Allah Ta'ala kan gitu. Ini petanda. Begitu banyaknya orang-orang memilih teman yang pertama atau teman yang kedua. Sedangkan yang ketiga tidak. Untuk itulah tujuan kita hadir di sini. Minta petunjuk sama Allah. Agar apa? Kita bisa bijak memilih teman selama masih nyawa di kandung badan ini. Minta, ya Allah, jangan kau jadikan istri dan anak-anakku sebagai penghalang kedekatanmu kepada engkau, ya Allah. Begitu kita meminta. Iya, kenapa? Terkadang kita terlena gara-gara anak bini kita nggak sembahyang. Gara-gara anak bini kita nggak baca wiritan. Gara-gara anak bini kita nggak baca Quran. Gara-gara anak bini kita nggak sholawatan. Pertanda bahwa kita milih apa? Teman yang pertama dan yang kedua. Berapa banyak sudah. Nah,
Ini sebuah cerita yang dituang di hadis Arba'in Nawawi yang saya jelaskan secara mafhumnya saja, yang luar biasa untuk kita bisa ingat bahwa Nabi kepada sahabat-sahabatnya menyatakan penjelasan tentang hakikat manusia ini sudah bertentu, dia di surga atau dia di neraka kelak. Hanya tidak diberitahu. Kan 3 tuh yang udah bertentu tapi udah beporsi, udah maut, jodoh, rezeki. Gitu kan? Udah deh jangan cari mati, pasti mati kan. Kan gitu. Udah deh jangan mati-matian cari jodoh, bakal ketemu. Gitu. 3, udah deh jangan mati-matian cari rezeki sambil ninggalin sembahyang, nggak bakal putus tuh rezeki kecuali mati. Jadi porsi rezeki kita itu bang nggak bakal habis kecuali kita mati. Jadi habisnya rezeki kita karena maut kita datang. Ya gitu, begitu tuh. Jadi nggak usah repot-repot, yang 3 ini nggak usah repot-repot gitu. Nggak usah repot-repot, pokoknya nggak usah terlalu jelimet lah kata orang Jawa. Udah deh, jalani saja kayak air. Gitu. Lalu gimana yang kita harus mati-matian perjuangkan? Nah ini sesuatu yang belum dikasih kabar sama Allah. Kita ini termasuk nanti orang yang ahli surga atau neraka, gitu lah. Andai Bang Edi, nih pagi ini nih turun dari langit kertas sampai ke depan kita. Lalu bertulis di situ, wahai jamaah sholat subuh Masjid Al-Jihad, ketahuilah sejak pagi ini Allah memberitahu kalian adalah ahli surga. Nih kira-kira nih kertas turun kan, tulis tertanda Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bang, ntar zuhur sembahyang gak? Nah ini kira-kira nih, ntar zuhur sembahyang gak gitu? Gak bakal lagi. Kenapa? Stempelnya Allah Ta'ala nih. Gak bakal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gak demikian. Beliau udah dikasih tahu dan pasti udah. Tapi tetap bangun, rukuk, sujud sampai Sayyidah menangis, Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah kenapa engkau demikian? Afala akuna abdan syakur. Jadi maaf nih, jadi kalau ada Paskas, ada PSG, ada pejuang subuh, ada infak beras, ada yang ngatain begini, mau cari apa? Udah punya harta, punya pekerjaan, cari sensasi-sensasi apa lagi? Mau cari apa di dunia? Bilang saja, afala akuna abdan syakur. Apakah aku tidak mau tergolong hamba Allah yang bersyukur? Karena aku dikasih Allah pekerjaan, dikasih Allah anak bini yang taat, yang harmonis, dikasih Allah kemapanan hidup lah, maka aku berbuat ini, gitulah. Kalau ada yang bilang, ini riak saja, ini aja, buktinya, ngasih gini diposting, ngasih ini diposting, mau bikin-bikin riak saja. La hasya wa kalla. Fa bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka dengan nikmat Tuhanmu sebutkan, biar Allah melihat athar, bekas-bekas nikmatnya ada pada hamba-hambanya. Biarin. Tapi kita harus jangan memusuhi orang yang mendengki. Likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap yang bakal dikasih Allah karunia pasti ada yang dengki. Sampai enggak mau didengki karena punya bini, jangan berbini. Sampai enggak mau didengki karena punya harta, jangan punya harta. Gitulah. Jadi bila sampean mau siap punya harta, siap didengki hartanya. Mau punya bini, siap didengki bininya. Kan gitu aja. Itu siap. Kita nggak lepas dari 3 hal. Omongan orang, betul. Baik buruk tetap diomongin orang. Iya kan? Baik buruk tetap diomongin orang. Nggak bakal selamat sampai mati kita. Mati aja mesti disebut orang. Hidup diomongin orang, mati disebut orang. Jadi gimana? Ya sudah jalanin, jangan atas omongan orang, tapi tuntunan Tuhan. Itu aja. Ya kan? Yang kedua, kita nggak bakal lepas dari bala musibah.
Kenapa? Ad-dunya darul balwa. Dunia ini tempat musibah, balak musibah, enggak ada yang enak. Makanya kan ad-dunya mal'unah kata Nabi. Dunia itu dilaknat. Wa mal'unun ma fiha. Dan dilaknat semua yang ada di dalamnya oleh Allah Ta'ala. Illa zikrullah. Kecuali hal-hal yang ada di situ mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu enggak dunia tuh. Itu dunia enggak dilaknat. Itu dunia yang untuk akhirat. Maka hal itu apabila Anda memang berikhtiar mengingat kawan-kawan yang memerlukan beras, lalu kalian pengen supaya mereka terbantu. Lah, sudah. Kalau ini jalan untuk mendekatkan diri sama Allah, jalankan. Mampu jalankan. Subuh aja di pejuang-pejuangkan. Subuh aja alah mau sembahyang lah, enggak usah lah di syiar. Enggak. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini sudah poin dari Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal. Siapa orang yang diberi Allah kemampuan untuk mensyiarkan, yu'azzim mengagungkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu termasuk ketakwaan hati. Sampai mau dapat pangkat apa? Bagi-bagi beras. Jenderal. Sekjen, tetangga sekjen. Mau dapat pangkat apa? Enggak ada. Kita bukan cari pangkat di sisi manusia. Kita mau derajat di sisi Allah. Dapat berapa? Anda dapat berapa? Gitu. Apa mau subscribe-nya dapat follow up-nya ada? Syawakallahullah. Aisyah, ya, kita sama sekali tidak untuk itu. Mudah-mudahanlah hati kita ini dibersihkan oleh Allah. Jangan sampai ada nifak, ada kemunafikan, ada niat-niat yang selain tujuannya untuk mencapai ridha Allah Ta'ala. Apa saja, kita berbini, kita punya anak, kita punya pekerjaan, niatkan, ya Allah, aku niat untuk lebih dekat samamu. Masa bebini niatnya dekat sama Allah? Iya jauh daripada zina. Gitu. Kan orang belum punya bini kalang kabut. Maka dari itu kita harus bijak-bijak. Nah, saya katakan tadi, Nabi ngomong sama sahabat-sahabatnya begini dalam makna hadis. Wahai para sahabatku, kita ini udah ditentukan sama Allah. Mana yang surga, mana yang neraka. Udah betulis kita nih. Ketentuan bahwa kita ini ahlil jannah atau ahlin nar ini udah betulis. Tapi ini rahasia Allah. Kita nggak bisa. Udah betulis. Bahkan di hadis itu dijelaskan ada orang yang amalannya adalah amalan surgawi. Bahkan tinggal sejengkal antara dia dan surga masuk. Tapi karena qadha Allah, tulisannya dia neraka, maka sebelum mati dia durhaka sama Allah. Akhirnya matilah dia su'ul khatimah. Nerakalah tempatnya. Sebaliknya ada orang yang amaliyahnya amalan neraka saja. Sejengkal lagi masuk neraka. Tapi karena Allah menulisnya adalah ahli surga, maka sebelum mati dia ditaubatkan oleh Allah dan matilah ia husnul khatimah. Ini kira-kira kalau yang kayak gini disebutin, ada yang komplain enggak? Pasti komplain dong. Sahabat aja komplain. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau gitu sia-sialah kita sembahyang. Cemana? Capek ke Padang, capek ke Bungo, pas ke sana kemari, pasukan amal soleh, capek bawa beras, 20 kilo, capek. Yang satu subuh-subuh kadang masih dalam pelukan bini, dilepas, ya Allah, bang, semalam Jumat nih bang, Buya Maki datang Jambi, aduh maksa lepas nih, si Buya itu ya, lepas
berat ini ibadah. Pokoknya yang namanya ibadah tuh pasti berat. Gak bakal enak, gak ada istilah ringan, gak ada. Yang ringan tuh makan bareng, ngerumpi bareng itu ringan banget tuh. Jalan-jalan bareng tuh. Kata sahabat, ya Rasulullah, sia-sia kami sholat, sia-sia kami puasa. Kenapa kata Rasulullah? Ujung-ujungnya neraka. Betul tidak? Apa gunanya kita sholat, tahajud, bangun subuh segala macam, enggak taunya tulisan kita di neraka. Yang satu lagi bilang, iya ya Rasulullah, enak banget mereka yang enggak sembahyang, mereka yang maksiat, mereka yang enggak taunya ujung-ujungnya surga. Lihat Rasulullah sangat bijak menjawab. Apa kata beliau? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqala. Beramal kalian. Bukan tugas kita nilai Allah. Kita ini paling suka nilai Allah Ta'ala. Gak percaya boleh buktikan. Nih ya, ibu-ibu apalagi nih. Saya katakan ibu-ibu, kenapa? Udah tradisinya paling suka menilai duluan sebelum proses. Masih proses udah dinilai. Gitu. Ih sedapnya. Padahal belum ngerasa. Betul tidak? Dia lagi nyuci. Mendung. Apa kata si ibu? Ih hujan. Giliran aku nyuci kok hujan. Padahal belum turun tuh hujannya. Lihat. Menilai Allah lebih duluan. Kata Allah, kau Tuhan apa aku yang Tuhan kan gitu. Allahu Akbar. Yang disebut hujan. Jadi Allah kasih hujan deh. Kata Allah, kau yang nyebut. Ana inda dhanni abdi, aku ini berdasarkan dugaan hamba. Kalau Allah Ta'ala hasya wa kalla, beliau menakdirkan atas dasar ini. Tapi ini Allah Ta'ala yang menyatakan dalam hadits qudsinya. Esensi takdirnya begitu gitu loh. Maka falyadhunni bi khair, hendaklah dia menduga aku dalam kebaikan. Ibu tuh maunya apa sih kalau sudah nyuci, Bu? Ya maunya jangan hujan, Pak Ustadz. Nah kenapa ibu sebut hujan? Kan belum turun. Jadi gimana dong Pak Ustadz? Ya sebut aja gini Bu. Ya Allah, aku nyuci ya Allah. Aku nggak mau tahu mau kau kasih hujan kek, panas kek. Bagiku yang penting cucianku kering. Betul tidak? Begitu maunya gitu loh. Maunya tuh begitu. Woi sumpek cari jodoh ya Allah. Aku tuh pengen istri itu yang nggak disuruh lagi sembahyang. Aku tuh pengen istri tuh yang nggak neko-neko. Macam-macam tuh sebelum cari istri. Maunya kan cuman gini, ya Allah, jodohkan aku ya Allah. Nggak peduli deh macam mana orangnya, macam mana bentuknya. Yang penting yang ngerti selesai. Ngerti itu nomor satu loh. Dia cantik nggak ngerti, kan gitu. Betul nggak? Ngerti itu paling enak deh. Mas, kenapa kawin lagi? Begini-begini. Ya udah aku ngerti, selesai. Ngerti. Yang ngerti itu paling enak sudah. Allah. I'malu kata Nabi. Beramal, tugas kita nih beramal, khidmah sama Allah. Jadi begini Bapak-bapak, hadirin. Kita sembahyang, kita ini dalam rangka mengabdi sama Allah gitu loh. Jadi jangan dalam rangka ngasih jasa sama Allah, seolah-olah Allah berhutang jasa sama kita. Jangan, kebanyakan orang begitu. Aku udah sembahyang, aku udah infak. Emang sembahyangmu bikin derajat Allah tambah tinggi? Gak ada. Kalau macam gini aku tak ada sembahyang, biarlah. Emang kamu ninggal sembahyang Allah hina? Allah mah gak peduli dengan itu semua. Bila Allah kasih kamu bisa sembahyang, tanda tuh. Tanda. Gimana? Ini jawabannya. I'malu kata Nabi. Beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqala. Maka masing-masing akan dimudahkan kepada apa ia diciptakan. Jadi kalau dia diciptakan ahli surga, tulisannya nih, pasti Allah mudahkan dia mengamalkan amaliyah surgawi. Kalau dia diciptakan ahli neraka, pasti Allah mudahkan dia mengamalkan amalan ahli neraka. Tapi jangan pula kita merasa lalu ahli surga sudah sembahyang. Ada orang tidak sembahyang, ahli neraka. Itu tanda orang ahli neraka. Tidak begitu agama mengajarkan. Rasulullah tidak mengajar. Orang mengatakan kalau orang sembahyang itu pasti
pasti masuk surga? Enggak, tapi Allah pasti ngasih pahala. Ini tanda. Jadi kita kalau sudah dikarunia Allah bisa sholat, bisa sodako, bisa zakat, bisa haji, bisa berbuat baik, maka syukuri, ya Allah, makasih Engkau dah ngasih tanda-tanda kebaikan dan tanda-tanda masuk surgamu, ya Allah. Kan begitu. Jangan sampai kita merasa lebih. Bila min dalik, jangan, dan Allah. Ada satu ulama pas lewat pakai jubah, keselisian dengan seekor anjing. Lalu dikibasnya jubahnya gini. Anjing itu Allah kasih bisa ngomong, apa katanya? Ya Syekh, ya Syekh, katanya. Kenapa kau menghindar dari aku? Apakah diriku ini najis? Lalu kau takut namanya najis? Ya Syekh, apakah engkau lebih mulia daripada aku? Kan gitu. Langsung tersungkur di astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Anjing. Benarkan kita untuk menghinakannya. Gitu lah. Kita tidak dibenarkan untuk anjing saja dikasih makan. Siapa bilang? Nggak ada ajar Rasulullah untuk kita menghinakan siapapun, nggak ada begitu. Akhirnya kita paham bahwa Allah itu sudah memberikan kita sesuai porsi. Allah mengajarkan kita untuk bersyariat, untuk bertarekat, untuk berhakikat. Mana buktinya Allah mengajarkan kita untuk bersyariat? Sampai ingat, Nabi di Isra Mi'rajkan pakai apa? Burak ya. Apa Nabi nggak bisa langsung? Buktinya Nabi Isa aja bisa. Dia kan dinaikkan Allah bisa kan? Kenapa Nabi Muhammad nggak bisa? Bisa banget. Beliau nur, lebih cepat, gampang. Tapi kenapa Allah nyuruh naik burak? Tanda Allah nyuruh kita bersyariat, ngajari nih kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan. Kalau mau ke sana berkendaraan, kan gitu. Kalau mau ke surga ya sembahyang, gitu. Aku nggak sembahyang nggak apa-apa dah. Aku ini udah banyak infak dah. Berapa beras sudah yang aku kasih? Oh, salah ini, nggak punya kendaraan berarti. Kendaraan tuh macamnya 3, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, kan gitu. Jangan melingkau ke sunnah yang ke mubah dulu kalau wajib belum dilakukan begitu. Yang wajib dulu. Nah, ini yang kita harus paham. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah, saya tidak panjang lebar. Saya ingin menutup majelis subuh ini dengan sebuah cerita di mana seseorang pernah didatangi oleh malaikat Israel alaihissalam yang menjelma seperti manusia. Lalu dia mengatakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata si manusia, siapa? Saya Israel. Loh, ada apa kamu datang ke sini? Mau mencabut nyawaku? Kali ini belum. Kata Isa, kali ini belum. Lalu apa tujuanmu? Saya cuma mau tanya, kira-kira kelak bila masanya tiba pencabutan nyawamu dan saya datang, kamu pengennya gimana? Wah, ini kira-kira kalau Pak Edi kita didatangi Israel gimana nih? Aduh, ini sebuah cerita teladan, ini banget teladan ini. Apa kata orang itu? Israel, kalau engkau mencabut nyawaku, tolong kabari dulu sebelum. Emangnya kenapa? Iya, jadi aku bisa bertaubat dulu atas kesalahan-kesalahanku kepada Allah. Waduh, bener banget ya. Bener banget. Waduh, bener banget. Setahun, 2 tahun, 40 tahun dari pertemuan tadi, tibalah masa penjemputan ajal. Assalamualaikum. Siapa? Israel. Nah, kau datang Israel? Iya. Untuk apa? Untuk mencabut nyawaku? Iya. No. Kau bohong Israel. Bohong kenapa? Katanya kasih kabar. Kata Israel, sudah. Mana? Ya Allah, kata Israel nih kalau bahasa milenialnya, aku sudah chat. Kau udah buka WhatsAppmu tuh? Kuota tate.
Aku sudah miss call berapa kali, kau udah angkat-angkat. Ya Allah, emailmu ku kirim di email, udah semuanya lengkap. Mana buktinya? Tuh lihat. Dulu 40 tahun yang silam, rambutmu hitam. Satu persatu memutih, itu chattinganku. Buka dong WhatsApp tuh, isi kuotamu. Dia sadar gitu loh kan. Ya Allah, satu chattingan Israel gitu. Jadi pas cabut satu ubat, nah WhatsAppnya Israel gitu. Maunya gitu. Sadar ini, kamu sadar gitu loh. Lihat 40 tahun yang silam, tatkala kau lagi kuat-kuatnya untuk memakan dan menggigit daging, dimanapun selamatan kendurian kau makan, kambing kah, sapi kah, ayam, semuanya. Apa? Dagingnya yang kesulitan di gigimu. Tapi sekarang bukan dagingnya yang di gigimu, tapi gigimu yang ke daging. Itu apa itu? Itu miss call aku. Kamu gak angkat-angkat, kata ya Allah ya Rasulullah. Ingat 40 tahun yang silam? Kamu lagi sego-segonya jogging tiap minggu, Masya Allah. Wah, lari dengan keluarga segala macam, Masya Allah. Sekarang kau dipapa. Email aku gak kau buka. Makanya jangan online hanya untuk dunia maya, tapi untuk Allah dan Rasulnya. Allah. Jadi Israel bisa dak sedikit ya, sedikit ya, undur sedikit ya, aku nak pending sedikit ya, nggak bisa. Kan udah ketentuan Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah tidak bakal bisa diundur sedikit wala di. Akhirnya inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan majelis subuh kita ini diberkahi Allah. Yang jelas niat kita hadir di sini semata-mata ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, semata-mata ingin meneladani Rasulullah, semata-mata ingin menjadi orang yang baik dan benar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang bersama Rasulullah kelak di dalam surganya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin salatan tusakhilu biha umurana wa taqdi biha duyunana wa tufarriju biha 'uqdatana wa tashfi mardana wa tuhassinu biha akhlaqana wa akhlaqa ahlina wa auladina wa talamidina wa takhtimu ala khatimatil husna ajaluna wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, ya Tuhan kami hadir di masjid ini ya Allah, kami hadir di tempat ini ya Allah, hanya mengharapkan ridha-Mu. Ikhlaskan hati kami dalam beramal ibadah kepadamu. Bersihkan hati kami ya Allah daripada sifat riya, ujub, takabur dan hasud. Tetapkan iman kami hingga menutup akhir hayat ini ya Allah. Tambahkan ilmu kami yang bermanfaat. Luaskan rezeki kami yang halal lagi baik. Jauhkan dan selamatkan diri kami dan ahli keluarga kami ya Allah. Berkat majlis subuh ini daripada sekalian bala dan musibah ya Allah. Engkau maha mengetahui akan apa yang ada pada diri kami. Engkau maha tahu segala apa yang kami perbuat. Maka ketahuilah ya Allah, dalam canda dan tawa kami di tempat ini hanya semata-mata ingin menambahkan ketaatan kami kepada Engkau ya Allah. Dalam canda dan tawa kami di tempat ini ya Allah, hanya semata-mata ingin menambahkan kecintaan kami kepada Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, bila Engkau masukkan kami ke dalam surga-Mu, kiranya tak pantas diri ini karena begitu banyak menanggung dosa-dosa. Namun bila Engkau masukkan kami ke dalam surga neraka-Mu, kiranya tak sanggup diri ini menanggung azab-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah.
dosa guru-guru kami, dosa bapak ibu kami, dosa anak cucu kami, dan dosa handai taulan kami sekalian ya Allah. Bila mana ada yang hadir di tempat ini mempunyai hutang, lunaskanlah ya Allah. Bila ada yang mempunyai hajat, kabulkanlah ya Allah. Bila ada yang sakit, sehatkanlah ya Allah. Bila ada yang kesusahan, lapangkanlah ya Allah. Bila ada yang berselisih, bertikai serta tidak bertegur sapa, damaikanlah ya Allah. Hanya kepadamu tempat mengadu dan kembali. La malja'a wa la manja'a ila ilaih. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau di subuh yang penuh cahaya ini ya Allah. Jadikanlah istri dan anak-anak kami orang-orang yang saleh ya Allah. Jadikanlah istri dan anak-anak kami ya Allah zuriat-zuriat yang membahagiakan Engkau dan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, banyak permohonan kami kepadamu. Tiada waktu dan masa untuk meminta lagi kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Terimalah permohonan kami ya Allah berkat Nabi-Mu dan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya minta ampun, minta maaf. Pas jam 6. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.